Jero, apa benar berjapa itu mengundang roh halus Pak Jero? Kalau mungkin mantra yang diucapkan mantra roh, ya roh halus yang datang. Ya. Kalau mengucapkan mantra nama-nama suci Tuhan yang diucapkan, berarti ya Tuhan yang hadir. Kalau ada orang yang mengatakan berjapa itu mengundang roh, berarti Keanggapan seperti ini berarti ya salah ya. Bukan salah, berarti dia belum paham. Belum paham. Mungkin yang dikatakan japa itu adalah japi-jampi. Bisa jadi. Bisa. Karena dia belum paham dengan makna japa itu. Makna japa. Terus kemudian mantra-mantra yang diucapkan itu mantra-mantra pemanggilan roh. Ya roh yang datang. Iya. Mungkin seperti itu. Makanya di antara Nawawi Wida Bhakti, 9 cara kita mendekatkan diri Tuhan, ini adalah salah satu japa ini masuk ke Smaranam, mengucapkan nama-nama suci Tuhan. Karena yang dimaksud dengan japa itu adalah pengulangan suatu mantra. Pengulangan suatu mantra. Jadi mantra yang diucapkan secara berulang-ulang itu japa namanya. Mantra atau nama-nama suci Tuhan. Ya, kalau di Hindu kan ada nama Istadewata. Nama-nama suci Tuhan itu diucapkan. Itu termasuk meditasi nama Smaranam. Jadi meditasi yang mengucapkan nama-nama suci Tuhan itu diucapkan secara berulang-ulang. Itu namanya japa. Dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 25, di sana dikatakan di antara aksara suci aku adalah Omkara. Di antara yadnya aku adalah japa mantra. Adalah yadnya yang paling termudah tapi paling utama. Itu. Terus kenten Pak Jero, kalau kita melakukan japa itu apa harus di tempat-tempat khusus atau di tempat suci dengan konsentrasi penuh, atau kita bisa lakukan sambil beraktivitas santai gitu? Bisa, kan tergantung sikon. Sikon. Kalau memang kita dalam waktu santai atau kita berada di rumah, jadi japa itu kan bisa kita lakukan dengan konsentrasi. Tapi kalau kita pas melakukan suatu kegiatan sambil kita mengucapkan mantra-mantra atau japa, itu sangat bagus. Jadi dimanapun nama suci Tuhan diucapkan, itulah disebut dengan japa yadnya. Terus itu yang utama sebetulnya. Yang bagusnya itu kalau mengucapkan japa niki di dalam hati atau di bersuara. Ada tiga pengucapan mantra. Yang nilainya 10 itu adalah dengan mengucapkan suara yang keras. Itu disebut dengan wacika japa. Dengan keluar-keluar ini. Dengan suara keras, dengan keluar-keluar itu nilainya paling kecil. Kemudian ada upamsu, itu dengan suara bisikan. Itu nilainya 100. Kemudian ada manacika japa. Itu dengan suara hati. Suara di dalam hati. Itu nilainya 1000. Jauh perbandingan. Paling tinggi. Kenapa itu nilainya paling besar? Jadi ada istilah muspur yang herdaya. Jadi Tuhan itu di dalam hati. Kita sedang memuji Tuhan yang ada di dalam hati kita. Tuhan ada di luar dari dalam diri kita. Tuhan juga ada di dalam. Tetapi ketika kita mengucapkan japa mantra, kita sedang memuji Tuhan yang ada di sini, di dalam hati. Makanya ketika kita membayangkan, kan banyak yang bertanya, apa yang kita bayangkan di saat kita berjapa? Bayangkan Istadewata. Kalau misalkan Istadewata tidak bisa kita bayangkan, kita cukup berkonsentrasi kepada mantra yang kita ucapkan. Kalau itu sulit, bayangkan cahaya.
Karena div itu dewa, sebutan dewa itu asal kata div itu adalah cahaya, berarti Tuhan adalah cahaya. Bayangkan cahaya. Kalau cahaya juga sulit, bayangkan diri kita. Bayangkan diri kita. Nah, selalu ada jalan lain. Jadi apapun yang mudah bisa kita lakukan, lakukan itu. Kemudian semestinya kalau berjapa itu lakukan pada waktu-waktu hari pergantian hari. Sandia itu terhubung artinya, pergantian artinya. Makanya adalah Trisandi. Sandi itu adalah peralihan Waktu. dari waktu pagi menuju siang di jam 6. Terus dari siang menuju sore di jam 12. Kemudian dari sore menuju malam jam 6. Tuh. Itu adalah waktu-waktu yang keramat sebetulnya. Makanya jam-jam Trisandi kan itu. Kemudian ditambah pada waktu jam 12 malam atau pada waktu Brahma Muhurtam. Ini waktu yang mesti disiplin yang kita lakukan. 3 waktu ini. Itu peralihan waktu. Kalau itu sering dan disiplin, konsisten kita lakukan, itu juga disebut dengan tapa. Nah, untuk ентenya, untuk jumlahnya atau banyak atau batasannya, berjapa itu Ya, kalau berjapa minim sekali, yang paling sedikit adalah 11 kali. 11 kali. 11. Tetapi yang namanya japa, semakin banyak kita mengucapkan, itu semakin bagus. Minimal satu hari itu 1000 kali. Satu hari, tapi itu diakumulasi. Misalkan kalau pagi kita ambil 200, siang 200. Berkala. Oke. Kemudian sore kan 600. Jadi ambil malamnya lagi gitu. Semakin banyak, semakin bagus. Itu diakumulasi. Apalagi kalau kita bisa berjapa dengan metode pranayama dan konsentrasi yang penuh, itu nilainya lebih besar. Nah, ingat kalau berjapa jangan lupa nunas tirta Wangsupada. Sehabis berjapa kita tunas, kemudian tirtanya nike kita perciki di pekarangan. Itu adalah pembersihan. Tuh. Jadi kalau ada yang mengatakan berjapa itu bisa mengulang roh halus, berarti mantra yang diucapkan mungkin mantra jin atau roh halus itu yang diucapkan, berarti kan roh halus yang yang dia datang. Mengharapkan kehadiran jin atau gitu ya. Ya, itu. Ya, itulah kadang-kadang orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang sesat berpikir sebetulnya. Kalau kita mengucapkan mantra suci Tuhan, berarti roh yang agung datang. Siapa roh yang agung? Paramatma, dari Tuhan itu sendiri, dalam wujud Istadewata. Itu. Jadi niki yang perlu kita pahami, bahwa yang dimaksud dengan japa itulah pengulangan suatu mantra, biar kita tidak salah mengartikan. Nah, kemudian ini sering juga ada yang bertanya, apakah kalau kita berjapa itu menggunakan japa mala? Tidak mesti. Karena japa mala, tasbih atau genitri itu kan alat. Iya, alat. Alat untuk menghitung sebetulnya. Tetapi kalau alat ini sering kita gunakan untuk berjapa, ini akan bisa juga mengandung energi vibrasi dari kekuatan mantra suci itu. Seperti pada tirta yang kita taruh di depan kita berjapa nih kayak. Ya,
Jadi mantra itu Ada keluar, energi itu positifnya. sudah ya, sudah energi yang kita ucapkan, mantra yang kita ucapkan sudah masuk ke sana. Kalau tanpa japa mala bisa juga dengan menggunakan hitungan jari. Kemudian cara memegang japa itu sebenarnya harus gini. Jari tengah ya. Ini jari telunjuk ini tidak digunakan karena ini kita sering gunakan untuk menunjukkan sesuatu. Yang kita gunakan biasanya jari tengah. Jari tengah ini disimbolkan dengan akasa. Ini disimbolkan dengan pertiwi. Kasa Ini juga kadang disimbolkan dengan Paramatman, ini Atman. Makanya antara Atman itu diri kita agar bisa menyatu dengan Paramatman. Jadi Atman Brahman Aikyam. Atman dengan Brahman itu biar bisa menyatu. Itu artinya. Kemudian ini ibu, ini disimbolkan ibu, kadang ini disimbolkan akasa. Jadi kekuatan maskulin dengan feminim ini, linggam yoni, bapak ibu ini menyatu, itu yang akan bisa menjatuhkan suatu energi. Ini makanya ini digunakan. Ini caranya. Kadang sering tiang lihat hanya sekedar ya menggunakan tasbih memakai ini. Jari telunjuknya. Ya, ini kurang tepat ini. Ini biasanya digunakan. Itu yang tepatnya. Yang ketiga jari ini mengarah ke diri kita. Itu. Diri ini yang ketiga ini simbol Triguna. Satwa Merajas Tamas. Tiga sifat kita. Ya, Manusia. karena ketiga sifat ini yang berpengaruh pada kehidupan, perilaku kita. Jadi ketiga sifat ini harus bisa kita kendalikan. Itu artinya. Ini semua memiliki simbol. Makanya kalau kita sedang melihat orang berjapa seperti ini berarti dia sudah paham. Kalau gini melihat orang berjapa berarti dia belum paham. Belum paham.